Halo teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Dan pertanyaan ini disampaikan melalui media sosial Facebook ya teman ya. Dan pertanyaannya itu seperti ini. Bang, apakah benar dalam cuaca musim kemarau seperti ini, itu untuk budidaya ikan lele itu rentan terkena penyakit dan terjadi kematian? Jadi pertanyaan seperti itu teman. Jadi sebelum saya membahas video kali ini, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman, buat teman yang belum mendukung channel saya juga dengan cara klik like dan subscribe ya. Saya sarankan untuk teman-teman untuk klik like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman ya. Dan kita kembali ke topik ya teman-teman ya. Apakah benar sih dalam musim pancaroba ataupun apakah benar sih pada musim kemarau seperti ini itu bibit ataupun ikan lele kita itu terkena penyakit ataupun terjadi kematian itu sangat rentan sekali? Sebenarnya jawabannya itu bisa ya dan bisa tidak teman ya. Dan saya simpulkan sebenarnya sih tidak teman ya. Dan kenapa saya bilang tidak, karena untuk masalah penyakit ataupun terjadi kematian itu sebenarnya terjadi karena salah penanganan ya teman ya. Itu perlu dicatat ya teman ya, salah penanganan dalam hal budidaya ikan lele. Kenapa seperti itu? Karena jika teman menyimpulkan kalau musim kemarau adalah ini rentan terkena penyakit dan ikan mati, berarti kalau musim hujan itu ada pertanyaan yang sama. Apakah benar bang kalau musim penghujan itu ikan lele kita itu rentan terkena penyakit dan terjadi kematian? Jadi seperti itu teman ya. Jadi yang saya akan jelaskan kali ini adalah bagaimana sih kita budidaya ikan lele pada musim kemarau atau pada musim penghujan. Jadi seperti itu teman ya. Karena ini yang dibahas adalah musim kemarau, saya akan coba jelaskan apa saja yang harus kita siapkan untuk hal budidaya ikan lele, baik itu pembenihan ataupun pembesaran ya. Saya akan coba bagikan pada teman-teman tips dan caranya ya teman ya. Yang pertama, jika teman mulai ya, usahakan teman bangunlah kolam yang mungkin di tempat seperti itu tidak terlalu terik ataupun tidak terlalu kena sinar matahari secara total ya, ataupun dalam jangka pagi dan sore hari. Dan usahakan kalau terkena sinar matahari, usahakan pada pagi sampai siang ya, itu bagus sekali teman. Jika tidak bisa seperti itu, saya sarankan teman menggunakan penutup paranet, itu sangat penting sekali ya. Untuk paranet itu sendiri biasanya saya beli di toko toko material, ada di toko istilahnya itu toko pertanian itu juga ada. Dan yang kedua, teman wajib menggunakan daun pisang seperti ini. Dan tujuan dari daun pisang ini sebenarnya itu tentunya teman sudah tahu ya, yaitu adalah sebagai untuk peneduh ya, ataupun sebagai istilahnya itu ya, pokoknya intinya itu sebagai untuk tempat berlindung ikan tersebut itu dari sinar matahari ya. Itu tujuan utama. Yang kedua adalah supaya ikan tidak cepat stres tentunya, atau tidak mudah stres ya. Kenapa seperti itu ya? Mungkin kalau dari senior itu menyimpulkan seperti itu teman ya. Dan saya alhamdulillah setelah saya praktekkan beberapa tahun, alhamdulillah memang terbukti ya teman ya, untuk bibit ataupun ikan lele itu tidak mudah stres. Dan untuk pemberian daun pisang ini jangan sampai terlalu banyak ya teman ya. Nanti teman tidak menggunakan penutup paranet, malah dikasih penutup daun pisang ini menutupi semua kolam ya, itu malah bahaya. Itu bisa mengakibatkan kekurangan oksigen dalam kolam tersebut ya teman ya, karena tertutup semua. Jadi ikan cenderung mengambil udara dari ke atas itu lebih susah. Dan tips yang kedua teman ya, buat teman yang budidaya ikan lele pada musim kemarau seperti ini, usahakan teman menyiapkan air tandon ya, ataupun air, kalau bisa sih air bekas nila ya, atau air bekas lele yang tidak tercemar penyakit ya. Bagusnya itu air nila teman ya, itu pH-nya lebih stabil ya.
saya selalu sediakan satu kolam itu saya isi ikan koi dan ikan nila, dan bertujuan supaya saya ambil airnya ya. Dan jika teman-teman bertanya, Bang, itu kolamnya kok airnya berwarna silver dan kayak putih gitu, Bang, apakah itu nggak bahaya? Itu baru saya ganti, teman ya. Kalau untuk larva, usahakan kalau masih kecil ya, kalau masih di bawah ukur 1-2, jangan dikasih air berwarna hijau ya, teman ya, karena cenderung akan lebih susah pemantauannya ya. Lebih bagus kita menggunakan air yang berwarna jernih, teman ya. Dan untuk pembesaran itu saya sarankan kita kasih campuran sedikit ataupun 30% air hijau ya, supaya ikan tersebut itu tidak stres dan juga tidak mudah sakit ya, teman ya. Dan untuk cara pengobatan ataupun cara mencegah dari penyakit ataupun jamur, kita cukup kasih catfish ataupun booster interflock itu 1 minggu itu kurang lebih 2 kali ya, dengan dosis 2 mili itu sudah cukup, teman ya, 2 mili. Ataupun jika kolam teman kecil itu kita bisa kasih 1 mili ya. Dan sebenarnya pencegahan itu lebih bagus ya, teman ya, daripada kita mengobati. Dan untuk pencegahan itu sendiri tidak harus menggunakan obat, kita juga bisa melalui air ya. Kita kurangi airnya itu setiap hari kurang lebih sekitar 2 cm itu pada pagi dan sore hari, 2 cm terus ya, teman ya, pagi 2 cm, sore 2 cm, supaya membuang amonia yang ada di dasar kolam. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini ataupun pertanyaan dari teman-teman yang ingin tanyakan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Dan memang suara saya seperti ini karena saya bangun tidur ya, teman. Dan video ini saya tutup dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tani kandang Nusantara, salam jos.